Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Wijayani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari UPT SD Negeri Tangkel 1, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Salam guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 TA.6 calon guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022. Mari kita mengenal sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat. A. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran berpusat pada murid, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid adalah pembelajaran yang memposisikan siswa sebagai pusat pendidikan. Pembelajaran mendorong siswa terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pada pembelajaran yang berpusat pada murid, hendaknya pendidik dapat memfasilitasi semua aspek perkembangan anak secara optimal. Pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan, bakat, minat, serta potensi yang dimiliki anak. Kedua, pendidik menuntut kodrat anak. Pada dasarnya, kodrat anak itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat, bentuk, lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Itu artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengabulkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat alam. Kodrat alam mengandung pengertian pada hakikatnya manusia sebagai makhluk tidak dapat terlepas dari kehendak hukum kodrat alam. Manusia akan mengalami kebahagiaan jika dapat menyatukan diri dengan keadaan atau lingkungan yang ada. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21, di mana mencangkup keterampilan berpikir kreatif, kemudian berpikir kritis dan pemecahan masalah, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan berkolaborasi. Ketiga adalah trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang terkenal adalah Ingarso Suntuloyo. Di depan, kita sebagai guru harus bisa memberikan tauladan atau contoh yang baik kepada siswa kita. Kedua, Inarjo Mangunkarso. Di tengah-tengah kita harus bisa membangkitkan semangat, memberikan bimbingan kepada anak didik kita. Tutwuri Handayani, yaitu dari belakang kita harus mampu dan bisa memberikan dorongan dan semangat kepada anak-anak. B. Implementasi di sekolah UPT SD Negeri Tangkel 1. Bimbingan dan ekstrakurikuler. Pendidik menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki serta kebutuhan peserta didik melalui bimbingan dan kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya ada bimbingan
Bapak Ibu guru, wali kelasnya masing-masing. Kemudian ada keterampilan ekstrakurikuler yang diantaranya ada menyanyi, hadroh, dan menari. Kemudian kegiatan belajar. Pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan potensi alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkan dengan kehidupan nyata. Anak diajak belajar berdasarkan keadaan yang ada di lingkungan dengan mempelajari sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Berikutnya adalah kegiatan pembiasaan karakter peserta didik. Pendidik selain menuntun anak mencapai perkembangan dirinya sesuai potensi yang dimiliki, juga mampu menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik terhadap anak. Dengan harapan anak dapat mencapai keselarasan hidup baik cipta, rasa, dan karsa secara seimbang. C. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun tantangan yang ada yaitu selama ini orang tua dan sebagian pendidik masih menganggap bahwa pendidikan lebih ditekankan pada aspek kognitif saja, tanpa mempertimbangkan bakat dan potensi anak. Sebagian pendidik kurang terbuka terhadap perkembangan zaman dan teknologi, sehingga pendidik tidak selaras dengan kodrat zaman anak. Perkembangan teknologi yang semakin canggih tidak dibarengi dengan penerapan nilai-nilai budi pekerti yang baik. Adapun solusi yaitu orang tua dan warga sekolah menyepakati bersama bahwa orientasi pendidikan di sekolah itu didasarkan pada potensi dan kebutuhan anak. Pendidik harus terus belajar, bersifat terbuka, dan selalu mengembangkan kompetensi sebagai guru, diantaranya dengan mengikuti seminar dan pelatihan. Sekolah menyelenggarakan sosialisasi pendidikan budi pekerti yang melibatkan orang tua dan warga sekolah. Baiklah, refleksi dari kegiatan kali ini yaitu bahwa setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pemikiran yang berubah dari saya adalah bahwa saya harus memberikan tuntunan pada peserta didik dengan lebih sabar dan ikhlas. Hal ini dikarenakan masing-masing anak unik dan berbeda, serta memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Baiklah, cukup sekian pemaparan demonstrasi kontekstual dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Nyalakan pelita, terangkan cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.